Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru yang hebat. Salam jumpa kembali lewat video pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabarnya nak? Ibu berharap semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, sudah mandi, tentu sudah sarapan pagi. Mari anak-anak ibu guru, kita awali pembelajaran kita dengan doa bersama yang dibawakan teman kita, Beril. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, kami bisa bangun sehat dan bugar untuk belajar. Tuhan, tolong hilangkan virus corona supaya kami bisa ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, ibu guru dan suster. Tuhan, tolong supaya kami bisa pintar belajar, supaya agar kami pintar kami bisa jadi hebat. Tuhan, tolong berkatilah ibu guru dan suster supaya ibu guru dan suster sehat-sehat di sekolah dan tidak terpapar virus corona. Berkatilah ibu guru dan suster supaya ibu guru dan suster sehat-sehat. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dan teman-teman ada. Terima kasih buat anak ibu guru Beril atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Beril, kamu anak yang baik budi, pintar, dan juga anak yang hebat. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada pagi ini masih pada tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Mari anak-anak ibu guru ikuti pembahasan materi ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Anak-anak, mari kita amati percakapan antara Ayah dan Beni. Dari mana Beni? Kata Ayah. Dari rumah Edo, Ayah. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya, kata Beni. Kita boleh memelihara hewan. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Lalu kata Beni, Edo memiliki kandang besar. Kandang dibersihkan setiap hari, kata Beni kepada Ayah. Lalu selanjutnya, hewan adalah makhluk Tuhan, kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu, di meja ada pisang rebus, kata Ayah. Lalu kata Beni, terima kasih Ayah. Jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Baik Ayah. Nah, selanjutnya amati percakapan Beni dan ayahnya. Manakah ungkapan yang memberitahukan sesuatu? Nah, manakah ungkapan yang memberitahukan sesuatu? Beri tanda centang jika ungkapan pemberitahuan. Beri tanda X jika bukan ungkapan pemberitahuan. Nah, di sini ada kalimat 5 ya. Dari mana Beni? Nah, ini bukan pemberitahuan, melainkan pertanyaan ya nak. Jadi kita buat tanda X. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Ini pemberitahuan ya nak, kita centang. Kita beri tanda centang. Yang ketiga, Edo memiliki kandang besar. Nah, ini juga termasuk pemberitahuan. Kita tandai dengan centang ya. Yang keempat, Ibu merebus pisang untukmu. Nah, ini juga tanda centang karena memberitahukan ya. Nomor 5, terima kasih Ayah. Nah, ini bukan termasuk pemberitahuan, tapi ini termasuk ungkapan terima kasih ya. Nah, selanjutnya anak-anak ibu guru, buatlah 5 kalimat tentang Edo, gunakan kata-katamu sendiri. Nah, misalnya 1, Edo adalah anak yang baik. Edo suka memakan sayuran. Edo senang bermain dengan temannya. Edo adalah anak yang rajin. Edo menyayangi kedua orang tuanya.
Nah, inilah termasuk kalimat ya yang merupakan pemberitahuan. Anak-anak, perhatikan cerita berikut ini. Sore hari turun hujan disertai angin. Pohon berputar-putar ditiup angin. Pohon di dekat rumah Udin patah. Daun-daun berserakan. Orang-orang bekerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan. Udin mengajak Edo bekerja bakti. Nah, anak-anak Bu Guru, selanjutnya bacalah percakapan Udin dan Edo berikut ini. Apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Kata Udin. Lalu jawab Edo, aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih, kata Edo. Lalu Udin menjawab, betul Edo, rumah kita harus bersih. Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti, kata Udin kepada Edo. Lalu jawab Edo, wah, kebetulan tugasku sudah selesai. Rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dahulu. Nah, itu kata Edo. Edo harus ingat kalau sesuatu mau dikerjakan, baik itu membantu teman, kita semua harus tahu ya, harus pamit kepada orang tua kemana saja kita pergi ya. Harus pamit atau permisi kepada orang tua. Nah, harus juga memberikan atau rajin membantu teman. Selanjutnya anak-anak, amati kembali percakapan Udin dan Edo. Manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Nah, mari kita lihat kembali percakapan Udin dan Edo. Manakah yang termasuk pemberitahuan di sana? Kalimat pemberitahuan. Memberitahukan, itulah kalimat pemberitahuan. Nah, yang termasuk kalimat pemberitahuan, aku baru saja menangkap ayam. Nah, itu ya. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih. Nah, kalimat yang diucapkan Edo semuanya itu termasuklah kalimat pemberitahuan ya. Lalu kalimat yang diucapkan oleh Udin, rumah kita harus bersih. Nah, itu tadi yang diucapkan Edo ya, kalimat pemberitahuannya. Lalu kalimat yang diucapkan Udin, rumah kita harus bersih. Nah, itu pemberitahuan ya. Edo, pohon dekat rumahku patah. Nah, tugasku sudah selesai. Itu juga termasuk ya. Tugasku sudah selesai. Rumahku sudah bersih. Nah, itu termasuk kalimat pemberitahuan. Lalu juga rumah kita harus bersih. Nah, itu juga pemberitahuan ya. Pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Nah, itu termasuk kalimat pemberitahuan. Memberitahukan sesuatu kepada orang lain atau kepada teman. Itu kalimat pemberitahuan. Nah, selanjutnya anak-anak ibu guru, Udin dan teman-temannya ikut bekerja bakti. Mereka menyapu daun yang gugur. Ada juga bunga dan kerikil. Mereka mengumpulkannya. Lalu mereka menghitungnya. Nah, sekarang ini kita masuk ke matematika ya. Hitunglah banyak bunga, kerikil, daun di dalam kotak. Berapa banyak bunga di dalam kotak? Ayo kita hitung banyak bunga. Dari samping kiri ke kanan, itu jumlahnya 10. Kita hitung lagi yang di bawah, 10. Yang ketiga, 10. Yang keempat juga 10 jumlahnya. Yang kelima, 10. Nah, yang di bawah itu 4. Lalu kalau dihitung semua ada 5 kali 10 tadi kan, 10, 10, 10, 10. Berarti jumlah keseluruhan bunga itu adalah 54 ya. Kita masuk menghitung bilangan sampai 100 ya nak. Nah,
Jadi jumlah bunga yang ada dalam kotak berjumlah atau sama dengan 54. Nah ya. Jadi banyak bunga di dalam kotak ada 54. Nah, selanjutnya anak-anak ibu guru kita masuk ke yang kedua ya, menghitung banyak benda dalam kotak yang kedua. Menghitung banyak benda yang kedua, kita hitung dari atas ke bawah. Lihat gambarnya. Mari kita lihat gambarnya, nak. Nah, dari atas ke bawah 10. 10, 10, 10. Nah, setiap satu ikatan 10. Nah, berapa kali kita hitung 10? Ada berapa, nak? Ada 9. Kemudian ada 1 ya, satuan. Nah, kita hitung ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jumlah daun dalam kotak itu adalah 91. Jadi banyak daun di dalam kotak ada 91. Jadi begitulah cara cepat menghitungnya ya, nak. Begitulah cara cepatnya menghitung banyak suatu benda dalam suatu kumpulan. Berikut mari kita hitung lagi banyak kerikil. Nah, setiap satu kumpulan 10. 10, 10, 10, 10. Nah, ya, terus. Nah, berapa kalikah 10 ditulis di situ? Ada berapa kelompok kerikil batuan itu? Batu kerikilnya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka jumlah atau banyak batu ada pada kotak itu 94. Nah, selanjutnya anak-anak, dapatkah kamu membilang seperti Udin? Bekerja samalah mencari daun gugur. Kamu dapat membawanya dari rumah. Robeklah daun menjadi bagian kecil. Tempelkan dalam kotak berikut. Membilanglah bersama teman-temanmu. Nah, lihat kotak yang sudah disediakan ya. Gunakan daun yang gugur. Robek menjadi bagian yang lebih kecil. Bagilah menjadi beberapa kelompok. Bagi menjadi 10 helai setiap kelompoknya. Dapat juga 20 helai setiap kelompoknya. Membilanglah bersama teman-temanmu. 1. Kelompok daun yang banyaknya 64. Nah, kita lihat kotak yang sudah disediakan. Maka kita buatlah dari atas ke bawah itu satu kelompok menjadi 10 ya. 10 banyak daun 10. 10 sampai 6 kelompok dia. Sampai 6 kelompok. Karena jumlahnya 64. 6 kelompok. Ditambahlah 4 lagi daunnya. 4 daun. Hingga menunjukkan jumlah kelompok daun 64. Tambahkan 4 daun lagi dalam kotak yang kosong ya. Nah, begitulah caranya menunjukkan kelompok daun yang banyaknya 64. Setiap satu kelompok itu 10 ya. Ingat ya, nak. Lalu yang kedua, kelompok daun yang banyaknya 72. 72. Berarti kita buat daunnya 10 sampai 7 kelompok. 72 kan? 7 kelompok. Ini masih 3, 4 kelompok. 5 kelompok. 6 kelompok. 7 kelompok. Nah, ditambahkan 2 lagi. Hingga menunjukkan banyak daun dalam kotak itu ada 72. Begitulah cara kita ya, nak. Membuat kelompok daun banyaknya 72. Selanjutnya, kelompok daun yang banyaknya 85, 92, 98. Kamu dapat menggunakan benda lain selain daun ya. Gunakan benda yang sudah tak berpakai. Nah, atau yang tidak terpakai lagi. Nah, selanjutnya
Udin senang ikut bekerja bakti. Ia mengajak teman-temannya berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang aturan. Bagaimana aturan menjaga lingkungan? Bagaimana pula aturan bersikap kepada tetangga? Setiap anak memberikan pendapatnya. Nah, mereka sedang berdiskusi menemukan suatu jawaban dari pertanyaan. Ada 2 tadi pertanyaannya kan? Jadi mereka berdiskusi. Setiap diskusi itu harus mengeluarkan pendapat. Dan kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Ya. Nah, aturan di lingkungan rumah yaitu 1. Menjaga kebersihan sekitar rumah. 2. Menyapa jika bertemu dengan tetangga. Saling menghormati. Mau membantu jika ada membutuhkan pertolongan. Meletakkan barang-barang sesuai tempatnya. Nah itu ya nak, itulah aturan di lingkungan rumah. Siapa yang tidak mematuhi akan ada menerima sanksi. Jadi aturan harus dipatuhi. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang sudah ibu terangkan tadi. Ibu tetap mengingatkan supaya anak-anak ibu guru semuanya tetap rajin mengulang pelajaran di rumah supaya kalian menjadi anak yang pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.